Kemenangan luar biasa Indonesia ke atas Guam, tetapi respect kepada semua pemain Guam yang bermain secara semangat sportivitas yang tinggi. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua kalian di luar sana? Saya mengharapkan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesehatan yang baik ya. Serta kalian semua sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Oke, insyaallah pada hari ini selepas kemenangan besar 14-0 Indonesia ke atas Guam, saya juga menurut pandangan dan pendapat saya terkait dengan timnas Guam ini. Pasukan Guam ini merupakan pasukan yang sangat baik, tetap tenang, mempunyai semangat permainan yang sportivitas walaupun mereka kalah dengan cukup besar ya. Banjir gol 14-0 ataupun 14-0, tetapi permainan mereka tidak bermain secara kasar, tidak keras, tidak merempuh, dan jurulatih ataupun pelatih Guam sendiri telah mengambil banyak pengajaran ke atas kemenangan Indonesia ke atas Guam ini, dan mereka mempunyai satu pengalaman yang cukup baik ketika kekalahan ini berlaku. Walaupun begitu, semangat itu yang penting, guys, semangat kesukanan, karena Guam ini tampil secara sportivitas cantik dan juga bersih, tidak kasar. Biarpun mereka kalah, tetapi pelajaran yang cukup tinggi yang mereka dapat ke atas Indonesia ini. Bermain dengan penuh laju, bermainan dengan penuh keserasian, bermain secara pendek. Itu pelajaran yang mereka dapat daripada Indonesia. Oke, guys, tanpa berbasa-basi, jom kita simak daripada mana video ini. Video ini daripada channel Garuda Space ya. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, boleh tekan loncengnya sekali, dan juga judulnya ialah pengakuan menyedihkan pelatih Guam Timnas U16 beri pengalaman baru FIFA ke Indonesia usai insiden. Oke, tanpa berbasa-basi, guys, jom kita semak video ini. Against Indonesia, we already know that, of course, they've won their past. Itu pelatih Guam tadi, guys. Oke, Garuda Space. Kagumi pengalaman hadapi timnas U16 Indonesia, pelatih Guam U16 puji PSSI. Woi, pelatih ini Menghadapi timnas U16 memang Indonesia asal di Guam laga sendiri, kualifikasi Piala Asia U17, pelatih Guam U16 Samuel Sangkil melontarkan kesannya terhadap performa anak asuh Bima Sakti. Oh, ini pelatih Guam nih, Samuel nih namanya. Laga Samuel melawan skuad Garuda Asia diakui menjadi pengalaman baru buat para pemain Guam. Samuel Sangkil sadar timnas Indonesia U17 favorit karena bermain sebagai tuan rumah. Selain itu, pasukan Bima Sakti itu sedang dalam kepercayaan diri tinggi karena baru menjuarai Piala AFF U16 pada Agustus lalu. Meskipun begitu, timnya tetap inilah kebanyakan pemain yang main di U17 nih kan, guys. Nih daripada U16 yang juara AFF baru-baru ini. Itu keserasian mereka sebenarnya sudah ada di situ. menunjukkan kerja keras dan semangat juang tinggi. Selain itu, dalam sesi jumpa pers, pelatih berlisensi AFGP tersebut mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena sudah menyambut skuad Guam dengan baik. Dalam sesi konferensi pers tersebut, Gil mengomentari beberapa fasilitas yang timnya dapat setelah sampai di Indonesia. Beberapa fasilitas yang menjadi sorotan Gil meliputi akomodasi, lapangan latihan, dan beberapa hal lainnya. Kalau diikutkan, tengok pemain Guam nih kan, Akomodasi, lapangan latihan, nih besar-besar juga nih, gede-gede semua. Tapi dari segi stamina dan juga formasi ataupun taktikal itu mereka kurang lagi. dan beberapa hal lainnya. Besar-besar juga nih. Sebelum kualifikasi Piala Asia U17 2023 ini Bima berlangsung, Sakti. PSSI selaku induk sepak bola Iwan Indonesia Bule. memang melakukan beberapa pembenahan di segala Stadion sektor, Bogor kan nih. termasuk Stadion Pakansari. Pakansari Bogor yang menjadi venue seluruh pertandingan di grup B ini. PSSI meminta para pengurus Stadion Pakansari ini untuk melakukan beberapa perbaikan seperti sistem drainase lapangan
dan juga daya sorot lampu di sekitar stadion. Perbaikan ini pun sudah rampung pada akhir September lalu. Tepatnya sebelum laga kedua antara timnas Indonesia melawan Curaçao di ajang FIFA Matchday Oh, ini yang main di beberapa Bogor waktu juga lalu. itu, lawan Curaçao yang menang 2-1. Maksudnya selalu juga digunakan Stadion Pakansari Bogor ini ya, untuk kejuaraan-kejuaraan yang besar ya. Libero terbaik timnas Indonesia. Libero terbaik timnas Indonesia. Pertama, Bejo Sugiantoro. Oh iya, Bejo nih ya. Legenda sepak bola Indonesia ini dikenal sebagai libero terbaik yang pernah beredar di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia era 1990-an sampai awal 2000-an. Perjalanan karirnya dimulai di tahun 1994 ketika bergabung dengan Indonesia Muda yang termasuk klub internal Persebaya. Oh, di Bejo bahkan Persebaya sempat juga ini berlatih ya. bersama tim Primavera di Italia. Namun karena namanya tidak masuk ke dalam skuad Primavera dan justru masuk ke PSSI Bareti, dia lebih memilih untuk pulang ke Indonesia. Kedua, Rahmat Irianto. Oh, ini kapten yang menggantikan Fakhrudin nih guys. Pemain Persib Bandung tersebut memang sempat mencuri perhatian berkat permainannya ketika melawan Curaçao yang mendapatkan pujian dari sang peluang pelatih kedua dia ada Sintayong. Bahkan Memang dia cantik dia main disebut-sebut nih. sebagai Rahmat Irianto nih kan, dia dapat mengawal pertahanan di Pento dengan cukup baik menggantikan Fakhrudin sebelum ini. Dia ini tinggi guys, jadi kalau ada bola mati dari Curaçao itu dia dapatlah menyaingi pemain Curaçao tuh. kunci kemenangan Indonesia. Iya, Rahmat betul. Irianto Dia dikenal antara sebagai kunci pemain serba kemenangan. bisa karena dapat memainkan beberapa posisi dengan baik. Tugas sebagai gelandang bertahan, bek sayap Kapten hingga bek kan, tengah dapat dipercayakan kepadanya. Menjadi anak dari sang legenda libero Sugiantoro juga membuatnya memiliki kemampuan serupa. Tak heran bila dia tampil bagus saat menjaga pertahanan tim Merah Putih. Terutama pada saat Indonesia melawan Curaçao di leg pertama di mana dia berposisi sebagai libero. Libero. Oh, libero ini back Ketiga, tengah ya, guys. Robbie Darwis timnas Indonesia U20. Oh, ini Robbie Darwis. Yo, ini yang lemparan dia ini. Paling jauh Robbie nih Darwis sampai timnas ke Indonesia U20 sempat gol. dimainkan sebagai libero pada laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 melawan Timor Leste oleh Oh, ini Sintayong. U20. Kala itu Indonesia menerapkan formasi 3-4-3. Libero lah, center back Ini lah kan. bukanlah posisi yang kerap dimainkan olehnya karena biasanya dia lebih sering bermain sebagai gelandang bertahan. Bermainnya Robbie sebagai libero ini sempat mengingatkan para penonton pada sang tengok legenda lemparannya Robbie Darwis yang kerap mengisi posisi itu di masa pergi atas lalu. terus gol Pada laga dari itu juga lemparannya. dia mencatatkan clean sheet pertamanya sebagai libero. Saat ini timnas Indonesia U16 memiliki Kalau di U20 ini ada ini Robbie Darwis melalui lemparan. Kalau di senior ada Arkan, kan? No, semua melalui sosok M. lontaran Iqbal lemparan. Bijaga yang berpotensi untuk mengikuti jejak para seniornya tersebut untuk menjadi salah satu libero terbaik timnas Indonesia. Turut ucapkan Turut ucapkan bela belasungkawa sungkawa Presiden FIFA akan kunjungi Indonesia. Wow, dia akan kunjungi Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino turut menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga dan teman-teman para korban yang kehilangan nyawa setelah kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Imbas dari insiden tersebut, pecinta sepak bola tanah air mengkhawatirkan adanya sanksi FIFA yang berdampak bagi timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia tengah dalam masa berkembang dan memiliki sejumlah event besar di tahun depan. Sebelumnya, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada November mendatang, bertepatan dengan puncak penyelenggaraan KTT G20. Hal itu diungkapkan oleh PSSI usai menerima perwakilan FIFA di kantor PSSI Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan itu digelar untuk membahas persiapan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023. Utusan Itulah FIFA kan diterima guys. langsung. Tahun depan nih sebenarnya banyak kejuaraan besar termasuk Piala Dunia nih. Jadi
itulah harap-harap semuanya akan selesai dengan baik lah kan selepas insiden baru-baru ini. Oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Wasekjen Maika Ira Puspita, dan Direktur Teknik Indra Syafri. Usai Indra insiden yang Syafri. terjadi di Stadion Kanjuruhan, tentu menarik untuk menanti apakah langkah FIFA selanjutnya terkait status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Itulah tuan rumah lagi tuh Indonesia. U20 Piala Dunia ya. Oke guys, itu video sebentar tadi ya. Apapun kemenangan Indonesia 14-0 itu sebagai penyuntik semangat yang pertama, perlawanan pertama. Karena pada 5 Oktober mereka akan menentang UAE. Ini lawan yang sebenar mereka. Dan menentang UAE ini bolehlah dianggap sebagai final untuk Indonesia ya. Karena UAE merupakan satu timnas, pasukan timnas yang cukup baik. Mereka pernah menjadi naib juara ya pada kejuaraan Piala Asia bawah 17 tahun ini, U17 ini naib juara pada tahun 1990. Kemudian mereka pernah menjadi tempat ketiga ya pada tahun 2008, dan selebihnya mereka selalu masuk ke suku akhir, pusingan pertama, dan ini bukanlah lawan yang dianggap mudah. Tetapi saya juga optimis bahwa Indonesia dapat menyaingi UAE ini. Saya juga optimis Indonesia bisa mengalahkan UAE. Kalaupun tidak seri, mereka akan mengalahkan UAE. Tetapi untuk mereka kalah kepada UAE itu agak tipis juga. Kalaupun kalah, mungkin UAE akan menang 1-0, 2-1. Tetapi kalau Indonesia pula menang, kemungkinannya 3-2, 4-2, begitulah. Karena apa guys? Karena position Indonesia punya pemain serangan, gelandang atau tengah dan pertahanan ini sudah cukup baik, sudah tersusun. Mereka punya pengalaman selepas menang AFF U16 baru-baru ini di bawah bimbingan kendalian Bima Sakti. Jadi pemain-pemain asuhan timnas Bima Sakti ini sudah punya corak strategi permainan dan juga keserasian di dalam lapangan itu. Mereka tahu apa yang mereka buat. Mereka punya ide bagaimana untuk mencetak gol, menghasilkan gol. Itu sebab itu terjadinya 14 gol itu begitu tinggi sekali guys. Jadi untuk perlawanan S5 hari bulan Oktober itu kita doakan sama-sama supaya Indonesia juga berjaya mengalahkan UAE dan Malaysia akan menentang Guam ini pula. Jadi kita doakan Malaysia dan Indonesia sama-sama mempunyai semangat kesukanan, sportivitas, fair play yang tinggi ya. Kalah menang itu adat pertandingan, itu biasa. Tetapi yang pentingnya sportivitas dan juga fair play itu yang mendukung permainan seperti Guam ini. Guam walaupun kalah, tetapi pemainnya cukup respect dengan pemainnya, senyum, tidak kasar, dan mereka anggap mereka menimba pengalaman baru ya melawan dengan Indonesia itu. Jadi beberapa berita yang lain juga, FIFA akan melawat ke Indonesia sebelum kita tahu Indonesia adalah tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Bagaimana keadaannya nanti itu sama-sama kita doakan nanti supaya FIFA juga mengambil kira kepentingan beberapa perkara untuk Indonesia menjadi tuan rumah itu. Jadi mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan juga sukses lah untuk Indonesia menjadi tuan rumah U20 nanti insya Allah. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.